penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Hai, jumpa lagi anak-anak dengan Bu Wiwit. Apa kabar? Pasti semua sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa ke-22. Mari kita bersama mengikuti Minggu Gembira virtual bersama keluarga. Halo adik-adikku, berjumpa lagi dengan Kak Krisna. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan Yesus Kristus Putramu sebagai telatan bagi hidup kami. Bantulah kami agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dengan mengikuti Yesus dengan setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti dalam keadaan baik dan juga sehat. Bertemu lagi dengan Kak Ayunda di Bina Iman Virtual Paroki Lawang. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, Kak Ayunda akan membacakan sebuah Alkitab yang diambil dari Injil. Nah, Kak Ayunda juga menyertakan ayat emasnya. Dibaca dan dengarkan ya adik-adik. Bacaan dari Markus 7:1-8, 14-15 dan 21-32. Pada suatu hari segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas lainnya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini aku dengan bibirnya pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah ajaran manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun yang luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, dan pembunuhan, pezinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal itu jahat timbul dari dirinya. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Anak-anakku yang terkasih, kali ini kita akan berbicara tentang menjadi Katolik yang benar, menjadi orang Katolik yang benar. Suatu ketika ada seseorang ingin memakan buah apel. Kalian lihat, tahu ya apel? Nah, dia ingin memakannya. Ketika dipotong, ternyata di dalam apel itu ada ulatnya. Wah, kecewa, gak jadi makan. Nah, hal itu seringkali terjadi
di dalam kehidupan manusia. Terkadang mereka terlihat baik, terlihat sopan, rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, tetapi dalam perbuatan sehari-hari masih suka marah, masih suka dendam, masih suka membicarakan orang lain. Nah, anak-anakku yang terkasih, di masa pandemi ini terlebih, marilah kita bersama menjadi orang Katolik yang baik. Marilah kita mewartakan sukacita Injil dengan benar-benar. Dengan cara, dengan rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, terlebih sikap kita terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap mama papa, adik kakak, teman-teman, orang-orang di sekitar kita. Marilah kita senantiasa berbuat baik dari hati, tulus di dalam hati, tanpa dibuat-buat. Itu yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami agar tidak mengutamakan kebersihan luar diri, tetapi lebih memperhatikan kebersihan hati. Bantulah kami semua, agar kami lebih mengutamakan kebersihan hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.